Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur jika pada malam hari ini kita masih diberikan satu kesempatan yang indah dan satu kerinduan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah kebaktian doa. Kita bersyukur kita juga masih diberikan satu kerinduan untuk kita memuji Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kita, dan mendengar firman Tuhan. Mari kita akan mengawali kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan pujikan satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dialah Allah yang kita sembah, Dialah Raja di atas segala raja. Bapa, kasih-Mu terindah dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau.
saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita angkat suara bersama-sama mengucap syukur dan memohon pengampunan. Jika sepanjang hari yang sudah kita lalui, ada banyak hal-hal yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat suara bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali mengecewakan hati Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Ya Bapa, seringkali kami mengecewakan hati Engkau oleh karena pelanggaran yang berulang kali kami lakukan. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam setiap langkah kami mau terus belajar bagaimana kami menghormati Engkau, bagaimana kami memuliakan Engkau, bagaimana kami menghargai cinta kasih Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melakukannya ya Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan kebaktian doa pada malam hari ini. Biarlah melalui kebaktian ini kami boleh bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam kerohanian yang benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk kondisi dunia. Kondisi dunia yang mengalami bencana alam dan juga pandemi COVID-19. Kita mohon belas kasihan Tuhan agar manusia tetap merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita angkat suara bersama-sama berdoa untuk dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk dunia ini ya Tuhan. Ketika Engkau izinkan bencana terjadi di berbagai negara, ketika Engkau izinkan masa pandemi yang begitu panjang, Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah bencana yang saudara kami alami, Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, pertolongan. Biarlah mereka boleh terus merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, yang berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu dan juga berdampak negatif pada perekonomian, perdagangan, bahkan perhubungan transportasi, maskapai penerbangan, bahkan pendidikan dan lembaga-lembaga sosial berdampak negatif. Mari kita berdoa untuk ini. Tuhan berikan pemulihan untuk kondisi ini. Mari kita angkat suara bersama-sama untuk kondisi ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, keadaan pandemi yang begitu panjang ini ya Tuhan, kadang membuat kami merasa khawatir. Mungkin ada orang-orang yang merasa takut, ada dampak-dampak yang buruk
keadaan semakin terpuruk. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau yang akan menolong bangsa ini dari keterpurukan. Kiranya tangan kuasa Tuhan yang akan menolong setiap kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang Kau izinkan ini, kami masih memiliki Allah yang sungguh mengasihi kami. Allah yang berkuasa, Allah yang menolong kami. Allah yang sanggup membebaskan kami. Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah bangsa ini. Pulihkan bangsa ini. Kami perlu pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa untuk Kota Malang. Kota Malang yang pada saat ini mengalami zona hitam. Mari kita berdoa karena ada dampak-dampak negatif pada pendidikan sehingga anak-anak juga harus belajar secara online dan itu membuat masalah dan tidak mudah bagi para guru dan murid untuk mengadakan pembelajaran secara online. Mari kita doakan kiranya Tuhan yang menolong keadaan dan Kota Malang ini boleh mengikuti protokol yang akan kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Mari kita berdoa untuk Kota Malang. Tuhan, kami berdoa untuk Kota Malang. Keadaan pandemi yang berkelanjutan ini ya Tuhan, membuat kami semakin terpuruk. Tetapi kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang sanggup menolong kami. Di tengah-tengah masa yang sulit ini ya Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh damai sejahtera dari Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Agar kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada dalam situasi yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Sungguh kita patut bersyukur kita memiliki Allah yang sudah mempersiapkan segalanya untuk kita. Bahkan hidup kekal juga sudah dipersiapkan kepada kita bagi orang yang berdosa, bagi kita orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita patut bersyukur ketika Tuhan memilih kita sebelum dunia dibentuk. Kita mau memuliakan namanya. Kau telah memilih. Sebelum dunia dibentuk.
berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja di seluruh dunia dan gereja ini memiliki jemaat yang rindu untuk dipakai Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi gereja yang misioneris. Mari kita angkat suara bersama-sama untuk gereja sedunia. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Tuhan. Ketika Engkau tempatkan gereja-gerejamu ini ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang melayaninya boleh rindu terus dipakai. Dan gereja-Mu ini boleh menjadi gereja yang misioner. Gereja yang menyampaikan kabar baik tentang Engkau ya Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mereka mengalami pergumulan yang tidak mudah. Bahkan di daerah-daerah tertentu, mereka mengalami banyak hal. Ada kendala-kendala yang terjadi ketika mereka melayani. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat, dan Engkau menolong sehingga hamba-hamba-Mu ini boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan sebagai alat-Mu untuk memberkati dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kiranya Tuhan memberkati gereja kita ini, sehingga menjadi gereja yang sehat. Gereja yang tidak saja jemaatnya berdoa, tetapi gereja mau memperlengkapi jemaatnya untuk keluar memberitakan Injil. Dan ini sudah dilakukan. Dan kiranya kita berdoa, jemaat tetap semangat melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik. Dan kita juga berdoa untuk program-program yang sedang dilakukan. Kita berdoa untuk para majelis, berdoa juga untuk para rohaniwan, para aktivis, sehingga mampu melakukan program dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Mari kita angkat suara bersama-sama untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kalam Kudus Malang. Ya Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaat-Mu boleh terlibat untuk menjadikan gereja yang sehat. Tidak saja kami hanya berdoa, tetapi kami mau keluar memberitakan Injil ketika kami sudah diperlengkapi. Biarlah kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun kami berada. Kami sebagai jemaat-Mu boleh ikut ambil bagian bagaimana memberkati orang lain. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program gereja. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati para majelis, rohaniwan, aktivis gereja, untuk boleh melakukan program ini dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Berikan hikmat, berikan kesehatian, untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Kita sebutkan nama. Kita mohon pertolongan Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang berduka cita karena orang yang terkasih meninggal dunia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Mari kita angkat suara bersama-sama berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan sedang berduka cita. Ya Tuhan,
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan tepat pada waktunya. Berkati para dokter, perawat yang mengobatinya ketika mereka berada di rumah sakit. Berkati mereka yang sedang dirawat di rumah. Berikan kesabaran kepada keluarganya untuk merawatnya. Bahkan Kau memberkati obat-obatan yang diminumnya. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti beri yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami duka cita. Tuhan, beri penghiburan karena Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada saudara kami yang mengalami kesedihan. Kami menyerahkan seru doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan masuk di dalam doa secara pribadi, saya mengingatkan, biarlah kita sebut satu nama untuk kita doakan dan kita akan melayaninya. Kita mohon Tuhan menolong kita, memberikan satu kesempatan untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara kita yang masih belum mengenal Yesus. Mari kita berdoa untuk ini dan kita berdoa dengan penuh belas kasihan. Tuhan menolong pergumulan kita. Tuhan menolong apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya beri kesempatan setiap kita berdoa. Tuhan, inilah hidupku. Aku mau menyerahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, benar sekali pujian yang baru saja kami nyanyikan, bahwa kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memakai kami untuk menjadi terang di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami rindu Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat. Terima kasih karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah mendengarkan doa dan permohonan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan ini untuk boleh dipakai menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena hamba terus mengaku bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan hanya oleh Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja secara leluasa, baik terhadap hamba-Mu yang Kau pakai untuk berkata-kata, demikian juga kepada setiap saudara kami yang mendengarkan dan mengikuti acara ibadah pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur malam hari ini kembali mendapatkan kesempatan untuk menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian melalui perenungan firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah Tuhan mencari pendoa. Untuk itu kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Sekali lagi, Yehezkiel pasal 22 ayat 29 sampai ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang ke-30 yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahas bagian ini, saya ingin bercerita tentang sejarah kerajaan Israel sebagai pendahuluan, yaitu bahwa setelah Raja Salomo meninggal dunia, maka kerajaan Israel pecah menjadi dua. Yang di sebelah utara namanya tetap kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria yang terdiri dari 10 suku. Adapun yang di sebelah selatan namanya adalah kerajaan Yehuda, terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, saudara sekalian, kerajaan yang di sebelah utara itu lebih dahulu mengalami keruntuhan oleh kerajaan Asyur. Sedangkan kerajaan yang sebelah selatan, yaitu kerajaan Yehuda, itu mengalami keruntuhan dengan beberapa tahap, jadi tidak sekaligus. Ya,
ya. Dimulai dengan pada zaman Raja Yoyakim, ya. Raja Yoyakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Raja Nebukadnezar kerajaan Babel menyerang kerajaan Yehuda dan membawa Raja Yoyakim sebagai tawanan ke negeri Babel. Dan kerajaan Raja Yoyakim itu ikut ditawan, lalu kemudian bersama dengan Daniel dan kawan-kawannya, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu kemudian Raja Yoyakim ini diganti oleh anaknya yang bernama Raja Yoyakin, ya, Raja Yoyakin. Lalu kemudian belum beberapa bulan, ya, tidak sampai 1 tahun, baru menjalani 3 bulan lebih, Raja Yoyakin ini melakukan apa yang jahat. Akhirnya dia pun mengalami serangan dari kerajaan Babel, dan Raja Yoyakin ini pun ditawan, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang ditawan bersama dengan Raja Yoyakin itu salah satunya adalah Yehezkiel, ya, Raja Yehezkiel. Lalu kemudian, ya, setelah Raja Yoyakin ini ditawan, lalu kemudian diganti oleh pamannya yaitu Raja Sedekia, ya. Pada tahun yang ke-11 akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan secara total melalui dan dikerjakan oleh Raja Babel. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sedikit latar belakang kerajaan dan situasi pada waktu itu. Nah, kalau kita membaca di awal kitab Yehezkiel ini pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, di sana mengisahkan tentang Tuhan yang berfirman kepada Yehezkiel pada tahun yang kelima sesudah Yoyakin dibuang. Jadi karena Yehezkiel ini dibuang atau ditawan bersama-sama dengan Yoyakin, ya. Nah, pada tahun yang kelima itulah Tuhan berfirman kepada Yehezkiel dan mempercayakan tugas sebagai seorang nabi. Jadi tadinya Yehezkiel ini adalah seorang imam, lalu dapat kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi seorang nabi yang menyampaikan firman Allah, bukan hanya kepada orang-orang buangan yang ada di Babel, tetapi juga kepada umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Yehezkiel pasal 22 yang telah kita baca tadi, di sana kita melihat Tuhan memberitahukan kepada Yehezkiel bahwa Dia akan menghukum Yerusalem. Nah, kapan terjadinya? Kita tidak tahu karena tidak menyebutkan tahun. Tetapi di dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 1, di sana menyebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada Yehezkiel itu pada tahun yang ke-7. Jadi kalau pasal 20 ya mungkin pada tahun ke-7 atau setelah tahun itu Tuhan berfirman kepada Yehezkiel. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yehezkiel pasal 20 Tuhan memberitahukan kepada Yehezkiel bahwa Dia akan menghukum, menghancurkan Yehuda, khususnya Yerusalem, dengan 2 alasan. Yang pertama adalah karena kejahatan yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem itu membuat Tuhan menjadi sangat murka. Kalau kita membaca mulai dari awal kitab Yehezkiel pasal 22 ini, kita melihat banyak sekali kesalahan yang mereka lakukan. Mereka tidak menghormati orang tua, mereka melakukan penindasan kepada sesama mereka, bahkan para anak yatim dan perempuan janda mengalami penindasan oleh orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Umat Tuhan pada waktu itu juga mengabaikan hari Sabat. Mereka melakukan penyembahan kepada berhala dan mereka juga melakukan perbuatan yang mesum. Di dalam ayat yang ke-8 sampai 11 dan juga ayat 26 itu perbuatan mesum yang sangat memalukan dan sangat mengerikan mereka lakukan. Dan pada waktu itu muncullah juga nabi-nabi palsu yang bernubuat secara palsu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu Yerusalem sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 1 yang menceritakan tentang situasi yang sama,
Tuhan mengatakan kepada Yeremia. Yeremia 5 ayat 1 berbunyi demikian. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa di Yerusalem, ya, Tuhan juga mengatakan kepada Yeremia, silakan kamu lihat, adakah orang yang mencari kebenaran, adakah orang yang melakukan keadilan. Di sana tidak ditemukan, sehingga Tuhan harus menyatakan murkanya kepada Yerusalem. Itu alasan yang pertama mengapa Tuhan mau menghukum Yerusalem pada waktu itu. Alasan yang kedua adalah bahwa Tuhan tidak menemukan seseorang yang bersedia memperjuangkan Yerusalem di hadapannya. Ayat yang ke-30 saya akan bacakan ulang. Di sini mengatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi selain penduduk Yerusalem itu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Tuhan juga tidak menemukan seseorang yang bersedia berdiri di hadapan Tuhan untuk memperjuangkan Yerusalem itu. Nah, pada umumnya pekerjaan membangun tembok itu adalah satu cara untuk memperkuat sebuah kota terhadap serangan musuh. Namun kalau kita lihat di dalam ayat ini, yang Tuhan maksudkan bukanlah membangun tembok secara lahiriah supaya Yerusalem itu aman, tetapi membangun tembok di sini disejajarkan dengan mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan supaya tidak dimusnahkan. Ini mengacu atau merupakan satu hal yang menunjuk kepada seseorang yang bersedia berdiri sebagai pengantara di antara umat Tuhan dengan Tuhan untuk memperjuangkan, memohon belas kasihan Tuhan supaya tidak menghukum kota itu. Nah saudara, jadi dari sini Tuhan mencari orang yang bersedia membangun tembok, mempertahankan negeri itu. Seperti yang pernah dilakukan oleh Abraham. Kita tahu bersama tentang kisah Abraham. Jadi waktu Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa dia akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, apa yang dilakukan Abraham? Abraham tahu di sana ada Lot keponakannya dan dia berdoa, bersyafaat di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa memang pada akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan peduli kepada doa Abraham sehingga menyelamatkan Lot dan keluarganya. Di dalam Kejadian 19 ayat 29 saya akan bacakan demikian. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota di kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara, kita lihat di sini ketika Allah menunggang balikan kota Sodom dan Gomora, Allah ingat kepada Abraham, lalu diselamatkannya Lot dan keluarganya. Saudara, inilah yang Tuhan cari, seseorang yang mau berdiri sebagai pengantara, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mencurahkan berkat dan tidak menghukumnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Musa di dalam perjalanan bangsa Israel. Ya, Tuhan mau memusnahkan bangsa Israel karena mereka melakukan kejahatan, tetapi Musa berjuang memohon belas kasihan Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak jadi memusnahkan mereka. Ini dikisahkan juga di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-23. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita petik melalui sejarah yang pernah terjadi di masa lampau? Yaitu adalah bahwa Tuhan pada masa kini memanggil kita untuk menjadi pendoa. Tuhan memanggil kita
untuk siap memperjuangkan kota di mana kita tinggal atau bangsa dan negara di mana kita berada untuk memohon belas kasihan daripada Tuhan. Pada bulan September ini gereja kita menetapkannya sebagai bulan misi, ya, supaya kita diberikan semangat motivasi untuk menjalankan pekerjaan misi yang Tuhan percayakan kepada orang-orang percaya. Nah, pelayanan misi itu mencakup banyak aspek. Ada orang yang bertindak sebagai ujung tombak, ya, kita semua dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, pembawa kabar baik, sehingga ada orang-orang yang diselamatkan melalui pemberitaan yang kita sampaikan. Tapi ada juga orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi orang yang mengutus melalui dana-dana yang mereka kumpulkan, mereka mendukung pekerjaan misi sehingga bisa berjalan dengan baik. Namun saudara, tidak semua orang bisa memiliki dana yang cukup untuk mendukung pekerjaan misi. Tetapi yang jelas adalah bahwa setiap kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaan misi melalui doa-doa yang kita naikkan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa yang mendukung pekerjaan misi supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa berdoa itu, ya, bukan hanya untuk diri kita, tetapi Tuhan menghendaki kita juga untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan menghendaki kita untuk berdoa bagi gereja di mana kita ada. Tuhan memanggil kita untuk mendukung pekerjaan pelayanan misi yang ada, baik melalui sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah teologia, ataupun badan-badan misi yang melaksanakan pekerjaan pemberitaan Injil dan mengutus orang-orang untuk melayani di daerah-daerah yang terpencil. Tuhan menghendaki kita untuk mendoakan. Tuhan menghendaki kita mendoakan lingkungan, bahkan juga bangsa dan negara kita Indonesia, ya. Sesuai dengan situasi saat ini, kita terpanggil untuk mendoakannya. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bahwa mendoakan itu semua bukan hanya pekerjaan para hamba-hamba Tuhan atau para rohaniawan, tetapi juga adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada semua kita, orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa. Bukan hanya pada saat-saat seperti sekarang ini ada ibadah doa setiap hari Selasa malam, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pendoa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya belajar mempraktekkan hal ini, yaitu melalui setiap saat saya selalu berusaha untuk terhubung dengan Tuhan. Misalnya saja ketika saya mendengar berita tentang hal-hal yang buruk terjadi, ada bencana alam, ada pengrusakan gereja, ada orang-orang yang teraniaya. Ketika saya melihat itu semua, saya langsung segera, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Jadi doanya itu secara singkat, ya, secara spontan dan secara singkat. Atau ketika saya mendengar hal-hal yang baik, ya, seperti dalam masa pandemi ini saya dalam grup-grup yang ada itu dikirimkan video-video tentang orang-orang dalam pandemi ini. Mereka bahkan di jalan-jalan berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan di luar sana. Dan saya berdoa langsung, Tuhan biarlah hal yang sama Tuhan kerjakan di negara kami, di tempat ini, di kota kami, di kota Malang. Jadi seharusnya ketika kita mengalami hal yang buruk, itu seharusnya membawa kita untuk semakin giat di dalam berdoa. Nah, baru-baru ini saya juga menerima sebuah video tentang di suatu tempat, yaitu di suatu negara di luar negeri diadakan baptisan terhadap 1.000 orang lebih, ya, dibaptis secara luar biasa pada bulan September ini. Dan saya sangat bersyukur melihat itu,
Dan saya berdoa, dan doa saya adalah Tuhan, biarlah hal yang sama juga terjadi di negara ini. Jadi yang saya maksudkan adalah bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa bukan hanya dalam sebuah acara, dalam sebuah kebaktian. Ya, kita tetap harus berdoa bersama-sama, ya, karena Tuhan adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa. Tetapi yang saya maksudkan adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan memanggil kita kapanpun, dalam situasi apapun, Tuhan mau kita mengambil bagian dalam sebagai seorang pendoa. Jadi bagi saya itu ya, saya belajar juga dalam hal ini adalah dalam situasi apapun saya selalu mau terhubung dengan Tuhan untuk berdoa. Misalnya saja ketika saya lagi masak, saya teringat, tiba-tiba saya tidak pernah terpikirkan dengan orang itu, lalu teringat orang itu, lalu saya berdoa secara singkat ya, tidak harus tutup mata ya, berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa yang dia alami, tetapi kalau dia membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tolong. Ya, jadi seperti itu. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa. Tuhan bilang di dalam Yehezkiel pada masa lampau, aku mencari di tengah-tengah mereka, apakah ada orang yang siap bersedia untuk membangun tembok dan berdiri di hadapanku untuk memperjuangkan negeri itu. Tapi Tuhan menjawab, tidak ada. Maka karena tidak ada orang yang menjadi pendoa yang berjuang di hadapan Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-31 di sana dikatakan, maka aku mencurahkan geramku ke atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku, dan seterusnya. Dan kita tahu bersama di dalam sejarah bahwa kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan pada tahun yang ke-11 pada zaman Raja Sedekia, di mana semua peralatan yang ada di dalam bait Allah itu dibawa ke negeri Babel. Raja ditawan, orang-orang muda, orang-orang bangsawan ditawan, dan yang tersisa hanyalah orang-orang yang sederhana. Saudara sekalian, ini adalah satu pelajaran bagi kita sekalian, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya rohaniawan, tetapi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita untuk menjadi perantara, memohon belas kasihan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita dan juga bangsa dan negara kita. Karena kita melihat ada banyak hal-hal besar, ada banyak hal-hal baik terjadi didahului dengan doa. Biarlah melalui firman Tuhan ini boleh memberikan semangat dan dorongan kepada kita sekalian untuk semakin giat berdoa. Bukan hanya berdoa bagi diri kita, bagi kebutuhan dan pergumulan kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi pekerjaan misi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Hamba menyadari sangat terbatas di dalam memberikan penjelasan. Namun biarlah Allah Roh Kudus itulah yang menerjemahkan dan memampukan kami untuk bukan hanya memahami, bukan hanya mengerti, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kami rindu bahwa kami boleh menjadi orang-orang yang Tuhan cari, orang-orang yang mau berdoa, orang-orang yang peduli kepada sesama kami, kepada keselamatan mereka dan juga bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu dan berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh ke- Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi Penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat sabda-Mu. Sekali lagi mengingatkan kami supaya kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa ini, bagi banyak hal yang perlu kami doakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, turun ke atas kita sekalian, mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan untuk ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya pelayanan dan setiap kita berkenan kepada Dia. Bapa, terima kasih. Sampai di sini kebaktian doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.